Pertanyaan paling sering yang masuk ke gua adalah, "Bang, gue suka netting, negative thinking." Atau, "Bang, gue suka overthinking." Pokoknya gue mau melakukan apa-apa, pinter banget tuh gua menciptakan hal-hal negatif. Terus, gimana caranya bang hilanginnya? Jawaban yang sering lo dengar pastinya dong ini, "Bos, lo harus positive thinking. Lo harus bisa berpikir positif." Jadi kata-kata seperti, gue pasti sukses, gue pasti jago, gue pasti mampu, gue pasti bisa jualan. Itu kata-kata positive thinking. Dan menurut gue itu bullshit. So, lo harus dengerin video ini sampai habis. Gue kasih lo 3 tips bagaimana biar lo gak netting lagi. Dengerin terus bos. Halo bos, selamat datang di channel gue. Nama gue Ricky Conrad. Buat lo yang baru pertama kali nonton channel gue suka berbagi motivasi, berbagi bagaimana caranya menjalani hidup yang baru. Dan gue suka realita bos. Gue gak ngomongin yang basi-basi, gue juga gak ngomongin yang kayak di langit. 1 bulan jadi miliarder, 7 bulan jadi miliarder, bullshit. Yang gue katakan di sini adalah gue pengen lu punya mental yang kuat dengan moto hidup gue, cara gue, mimpi gue. So, kalau lu senang dengan video ini, jangan lupa subscribe sekarang bos. Di dalam channel gue isinya video begitu semua. Baju baru bos, lu lihat keren? Pesan sekarang, klik link di bawah, order sekarang, langsung dikirim. Terus gue punya page donasi nih, lu klik di bawah, donate sekarang. Di situ gue akan memberikan video-video khusus untuk para donatur gue. Dan setiap para donatur akan gue sediakan wadah WhatsApp grup baru, isinya semua donatur. So, pastikan bos, lu donate sekarang. Bisa lu donate kok pakai OVO ataupun pakai GoPay. 10.000 pun gue terima, tapi kalau bisa lebih banyak bos. Donate sekarang. Oke. Kita akan masuk ke 3 tips sederhana untuk menghilangkan negative thinking lo. Dan ingat, ini bukan positive thinking yang bullshit itu. Bukan, ini 3 cara baru yang simple dan bisa lo praktekkan. Sebelum gue masuk ke nomor 1 bos, subscribe dulu sekarang dan tekan loncengnya. Terus gue punya Instagram dan Facebook. Follow sekarang. Bos. Thank you. 3 tips untuk menghilangkan negative thinking. Gue yakin yang sering lu semua dengar adalah, "Bos, lu harus positive thinking." So lu dibiasakan pada saat lu negative thinking, lu dikatakan lu harus mikir begini nih, "Gue kuat, oh gue pasti bisa sukses, oh gue pasti bisa jualan, oh gue pasti bisa public speaking, oh gue samperin aja, ayo gue pasti bisa." Kan gitu, positive thinking. Betul bos, itu akan menghilangkan negative thinking lo mungkin 5 menit, 10 menit, 20 menit, atau 1 jam setelah lu ngomong begitu. Tetapi kenyataannya, besok lu terima hal apapun di dalam pekerjaan lo, karir lo, atau hidup lo akan kembali negative thinking kan. Itu makanya gue bilang, ini gue ada 3 tips. Itu negative thinking lo, kalau lu hanya pakai positive thinking, dia akan ada terus sepanjang hidup lo. Bahkan lu gak bisa lagi perbaikin itu, dan akhirnya lu menjadi orang yang terus negatif. Gue coba bikin 3 tips. 1, nyatakan dan terima keadaannya. Misalnya, lu mau public speaking. Daripada lu bilang gue bisa, dan lu paksa diri lu, oke lu maju. Lebih baik pada saat itu, sebelum public speaking dong, negative thinking lo kan terjadi sebelum public speaking. Lebih baik sebelum lo mulai lo katakan oke, gue terima. Gue terima ketakutan gue ini. Gue terima keraguan gue. Sip, accept. Jadi, waktu lo untuk mengatasi negative thinking lo itu lo stop. Kenapa bisa lo stop? Karena lo terima diri lo, karena lo masih netting. Terima, oke, gak apa-apa. Gue marah, gak apa-apa. Gue takut, gak apa-apa. Gue bingung mau melakukan apa.
Wajar ini bos, wajar bos. Lu terima di otak lu. Itu langkah pertama. Terima dan nyatakan di otak lu bahwa gak masalah lu salah, gak masalah lu takut, gak masalah apapun suasana hati lu pada saat lu ingin melakukan sesuatu yang lu ciptakan negative thinking. Kan gitu. Itu langkah pertama. Terima aja bos. Sehingga waktu lu untuk terus-terusan berpikir tentang negative thinking itu selesai di situ karena lu sudah terima. Semakin sedikit waktu yang lu pakai untuk mengatasi itu, maka sebenarnya semakin banyak waktu lu untuk hal lain nanti ke step 2 dan step 3. Jadi yang pertama, terima dulu keadaan lu. 2, ciptakan pertanyaan-pertanyaan di otak lu. Setelah 1 tadi lu terima, 2, ciptakan pertanyaan-pertanyaan. Karena gue percaya ketika lu menciptakan pertanyaan di otak lu, dan dibandingkan lu perintahkan otak lu untuk melakukan sesuatu, itu lebih bagus lu pertanyaan. Ketika lu bertanya, maka otak lu akan exploring new things. Maka otak lu akan masuk ke dalam apa solusi-solusi, pilihan-pilihan solusi yang ada. Maka otak lu akan kreatif untuk menciptakan suatu hal untuk menjawab pertanyaan itu. Daripada lu perintahkan. Apa yang mau lu perintahkan kalau lu nggak tahu pertanyaannya. So pertanyaan-pertanyaan yang bisa lu coba di otak lu adalah misalnya nih seperti ini. Bagaimana kalau gua maju aja? Bagaimana kalau gua berhasil menciptakan ini? Apa aja yang dibutuhkan untuk ngomong sama dia? Kayaknya dulu gua pernah melakukan hal ini deh dan berhasil. Kapan ya? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Daripada lu memerintahkan otak lu strong. Gua harus bisa, gua harus bisa, gua harus bisa. Better lu ciptakan pertanyaan. Bagaimana kalau gua maju aja? Bagaimana kalau gua berhasil melakukan public speaking? Apa yang terjadi kalau gua ngomong A? Oh ini yang terjadi. Apa yang terjadi kalau gua ngomong B? Oh ini yang terjadi. So, kalau lu pertanyaan, lu akan memaksa otak lu untuk kreatif dan menciptakan solusi-solusi. Solusi-solusi baru, lu akan kebuka lebar otak lu. Tadi langkah pertama, sepakat, setujui bahwa lu lagi tegang bos. Misalnya lu mau public speaking, lu lagi tegang. 2, ciptakan pertanyaan-pertanyaan. Kalau lu dalam konteks public speaking, lu bisa tanya apa aja kira-kira pertanyaan mereka ya, lu siapkan. Oh ya, nanti kalau mereka nanya ini, gue jawab ini. Kalau mereka nanya ini, gue jawab ini. So pertanyaan-pertanyaan itu daripada lu memerintahkan otak lu untuk pede bos, maju bos. Itu nggak menyelesaikan apa-apa. Jadi kalau lu ciptakan pertanyaan, otak lu akan masuk ke dalam kreativitas. Otak lu akan terpicu untuk kreatif. So karena kreatif, ketakutan lu tadi kalau lu rubah dengan pertanyaan, maka lu akan memancing otak lu untuk mencari tahu solusinya. Daripada lu hidup dalam ketakutan-ketakutan. Nggak ada solusinya bos, kalau takut-takut mulu. Tapi kalau lu bertanya, lu akan memaksa, lu akan memancing otak lu untuk berkreativitas dan mencari tahu apa solusinya. So biasakan. Nomor 2, ciptakan pertanyaan daripada negative thoughts. 3, fokus pada progres, bukan perfeksionis. Menggunakan positive thinking. Misalnya lu bilang, gue king, gue jago. Ya kan? Gue juga ngomong gitu tuh. Atau, gue pasti sukses. Gue yakin gue bisa. Itu kan positive thinking yang gue harapkan. Itu mungkin untuk orang yang positif akan impact-nya bagus. Tetapi gue sadar, ketika lu memang terlahir introvert, ketika lu memang terlahir negatif terus dan lu struggling mengatasi negative thinking lu ini, kata-kata itu justru bisa jadi bumerang buat lu. Kenapa? Ketika lu bilang gua jago, gua king, dan lu tidak benar-benar mengerti, tidak benar-benar bisa mengkontrol otak lu, ketika hasilnya tidak benar, ketika hasilnya tidak sesuai dengan target lu, itu malah double negative thought. Malah double netting lo, ya nggak? Ketika lo memang orangnya merasa orangnya minderan, ketika lo orangnya introvert, mungkin juga lo orangnya belum merasa punya penghasilan, lo datang dari keluarga dengan menurut lo nasib lo jelek,
Ketika lu menggunakan positive thinking yang gue sering ngomong, gue king, gue jago, gue yakin, gue bisa, lu cuman hanya itu yang lu lakukan. Dan hasilnya mengecewakan lu, maka gue yakin itu akan menambah, malah tambah parah netting lu. So gue nggak, untuk orang-orang seperti ini lebih baik pakai cara 3 tips ini. Yang ketiga adalah fokus pada pertumbuhannya, bukan perfeksionis. So apa yang gue maksud dengan pertumbuhan? Ini, kenapa orang ngeluh? Kenapa orang merasa gagal? Satu hal yang pasti, ketika dia merasa gagal, karena targetnya tidak tercapai. Setuju sama gua? Kalau target lu nggak tercapai, lu pasti merasa gagal. So, satu-satunya cara supaya lu merasa menang adalah lu capai target lu. Untuk mencapai target ada 2 caranya, bos. Yang pertama, lu paksa diri lu untuk capai. Atau yang kedua, target lu turunin. So target ini harus tercapai. Kalau target lu berani pasang target dan gak tercapai, dan lu gak bisa kontrol pikiran lu, itu akan jadi bumerang buat lu. Lu akan merasa kalah, lu akan merasa frustasi, depresi, stres, negative thinking, semuanya. So berani ciptakan target, tapi wajib hukumnya target tercapai. Turunkan target lu. Setiap kali lu mencapai target, lu akan merasakan pertumbuhan dalam diri lu. So fokuslah pada pertumbuhan itu dibandingkan menciptakan sesuatu yang perfect. Dengerin bos, gak ada di dunia ini yang perfect. Pasti dia bertumbuh maju. So 3 tips ini lakukan. Ini cara mudah, cara singkat, cara simple dari gue. Tips untuk menghilangkan negative thinking. 1. Terima keadaannya kalau lagi stres. Oke bos, gue stres, nggak masalah. Terus kenapa? Ya udah bos stres bos. 2. Munculkan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang terjadi kalau gue maju ke sana ya? Kalau gue public speaking. Apa yang terjadi kalau gue mulai coba dagang online? Apa ya? Oh mungkin begini. Setiap kali lu bertanya, gue yakin bahwa lu akan memicu otak lu untuk mencari tahu jawabannya. Problem solving. Daripada lu hidup dalam ketakutan. Itulah aku bilang. Ketiga, fokuslah pada pertumbuhannya, bukan perfeksionis. Nggak ada yang perfect di dunia ini, bos. Buat yang setuju sama gua, 3 tips ini yang mau menghilangkan negative thoughts-nya, komen di bawah, tulis, gue mau jalankan 3 tips ini bang. Jangan lupa, gua ada course, hidup gue, cara gue, mimpi gue. So dalam course ini gua akan lebih detail lagi, segala aspek dalam hidup, dari mulai bagaimana menciptakan fokus, bagaimana menciptakan strategi bisnis, bagaimana mengatasi inner conflict, bagaimana ketika kita gagal, dan banyak hal lainnya yang gue pastikan. Gue mau ngajarin ini lebih dalam lagi, supaya lo semua mengerti motto yang selalu gue katakan. Hidup gue, cara gue, mimpi gue. So ikuti course gue sekarang, daftar sekarang, sampai ketemu di course gue. Thank you.